Al-Baqillani di Baghdad, karena dulu ulama Ahlus Sunnah, karena mereka diam, akhirnya dizolimi oleh penguasa yang dipengaruhi oleh ulama ulama jahat. Maka Imam Baqillani ditanya, kenapa ente memakai manhaj yang dipakai oleh mereka? Apa jawaban beliau? Kamu masih mau muncul orang kayak Imam Ahmad ditelanjangin, seorang imam ditelanjangin oleh Al-Gojo. Ya. Ahmad bin Nasr disalib dan sekian tahun gak pernah diturunin. Jadi nggak hanya ada Isa aja yang disalib, itu Imam Ahmad bin Nasr disalib, Bu ya. Udah hampir 7 tahun baru diturunin. Yang turunin Mutawakkil setelah orang yang memfatwakan orang ini digantung mati. Ibnu Duat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID, channel yang memberi nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai belajar ilmu tasawuf atau mengenai kesufian, tidak akan pernah habis dibahas, apalagi yang disampaikan oleh Buya Rizky Hashim yang selalu penuh dengan misteri-misteri, penuh dengan makna. Kita akan terlebih menyelam lebih jauh mengenai ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, dan mengenai kesufian, dan dibawakan dengan baik yang membuat kita sebagai pendengar tentunya tidak bosan. Tapi tidak perlu lama-lama lagi, silakan teman-teman dinikmati kembali kajian dari beliau, kita ambil manfaat dari beliau. Semoga menambah hasanah diri kita dalam belajar ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, diberikan ilham untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nggak ada, rata-rata ulama Ahlus Sunnah ini nggak ada yang ingkar kepada ilmu tasawuf, nggak ada kan? Ada yang ingkar kepada hikam? Nggak ada. Pas ente buka hikam, dia ingkar. Ya. Oh, ini mah kitab level up ini, high class ini. Bilang aja nggak pernah ngaji. Bilang aja ngajinya telat, ya. Gampang tuh. Buya ngaji kelas 5 kan, Buya? Kelas 5 kan? Kelas 6, kelas 7 kan Buya ini pesantren 7 tahun. Kelas 6 udah ngaji, kan keren itu. Orang biasanya ngaji udah tamat dulu pesantren baru ngaji. Beberapa kiai yang saya temui, hatta anaknya sendiri, ustadz dilarang ikut ngaji. Kecuali ustadz yang mau dia kader menjadi sufi. Jadi ahli-ahli fikih, udah ente yang ngajar fikih aja gitu. Emang ada yang begitu, karena itu yang dia terima dari gurunya. Tapi kan manhaj begitu tidak suci kan. Kita punya guru yang lain, yang modelnya lain. Ya. Secara sama, umur 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun, saya sudah dibawa bapak saya dengerin hikam dari guru saya yang sampai hari ini masih hidup. Masya Allah. Beliau ngaji, bukannya hikam. Baru inten ngaji, umur 12. Baru bisa baca yang dibaca guru, umur 15. Sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini kita masih ngaji. Dan saya kalau pulang, kalau beliau berkenan, kadang kita request, tolong Abu ya mau dengar syarah dari beliau. Kadang kita masih begitu kalau beliaunya masih sehat. Nggak ada kata aneh mantan santri, itu orang Suladat tuh ngomong begitu. Ada yang ngomong gitu nggak? Saya mah mantan santri dari Kiai Pulan. Itu murid Su'ul Adab itu. Kalau mau bilang santri cukup saya santri beliau gitu. Kalau saya bilang saya mantan santri. Jangan-jangan mantan Islam lagi ente ya. Wa man ankarahum dhalla wahtada. Siapa yang ingkar kepada sufi, orangnya loh. Ya, kalau kitab ini benda mati. Yang bisa memahami kitab itu orang atau kitab itu sendiri bisa ngomong. Masya Allah. Coba saya kasih kitab 10, besok ceritain ya isinya.
Pilih mana? Datang ngaji, kitabnya saya ngasih. Ya, datang ngaji. Why? Karena kitab itu benda mati. Ini sindiran Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kalian ini ngambil ilmu dari benda mati. Kolbunya masih hidup nggak? Ambil ilmu dari situ. Itu yang disebut istafti qalbak. Ya, mintalah petuah ilmu dari dirimu, dari kolbumu. Imam Najmuddin Kubra menyebutnya Syekhul Ghaib. Kalau di bahasa beliau itu mursyid pinangan. Sama itu. Bapak rohat, bapak nur, bapak thariqah per orang. Itu namanya Syekhul Ghaib. Ada imamnya. Siapa imam yang nyebut itu? Najmuddin Al-Kubra. Kitabnya cari sendiri. Masa aneh nyebutin kitabnya mulu ya. Disimak ya. Ya, emang enak. Kita pencarian juga baca kitab itu. Ya, bolak-balik baca ketemu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau nanti ada yang nanya, ini dalilnya apa? Ada nggak imam begitu? Ya ada, ente aja nggak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man dhalla wa man ankarahum dhalla wa tada. Dan dia melampaui batas. Ya, tada bisa juga bermusuhan. Tapi lebih tepat mu'tadin ya, tada berarti orang yang melampaui batas. Dan memang iya, orang-orang kalau sudah ingkar kepada sufi, dia akan melampaui batas membicarakan si sufi itu. Ya, benar nggak? Orang yang mengingkari salah satu pemimpin besar thariqah di negeri ini, maka dia akan kata-katain nasabnya kayak ya, hasil ilhamnya tentang makom, ya kan? Masya Allah. Tuh, udahlah dolla, ya tada. Ini kalam betul-betul sirriyah, luar biasa. Jadi itu sudah sunatullah Buya. Ya. Orang nanti nggak percaya dengan Buya ini, dengan intisab Buya dengan tasawuf ini. Masya Allah. Mereka dolla dan nggak cukup. Ya tada, dia akan nyakiti antum semua. Tersakiti nggak? Masa orang yang merasa mendapat ilmu dari kekasih Allah tersakiti oleh semut? Kalau ada semut teriak, awan bergerak nggak? Kalau ada kucing antukin kepalanya ke gunung, gunung goyang nggak? Ya, apalagi celeng. Allah Ya, celeng badannya gini-gini di atas bukit, bukitnya goyang nggak? Maka jadilah orang kuatnya sekuat gunung, tingginya setinggi awan kalau di bumi. Jangan terganggu oleh suara-suara kecil-kecil itu. Ya, kalau terganggu, jangan-jangan ente bukan gunung, tapi gunungan tanah yang dibuat sama Ellen buat gunung-gunungan tuh, digoyang dikit hancur ya kan, dari pasir. Jangan-jangan ya. Maka nahnu ayuhal ikhwah la insyaallah la naruddu man azana insyaallah ya. Lakin, ada lakinnya nih. Lakinnya itu yang boleh kita ambil ya. Kalau dia nantang dapan kita, ya lawan tak dicari. Jumpa, lu jual gua beli. Ya. Tapi kalau masih jauh-jauhan, nah iyalah, santai aja kita ya. Allahu Akbar. Nah, inilah manhaj Baqillani. Al-Baqillani di Baghdad, karena dulu ulama Ahlus Sunnah, karena mereka diam, akhirnya dizolimi oleh penguasa yang dipengaruhi oleh ulama ulama jahat. Maka Imam Baqillani ditanya, kenapa ente memakai manhaj yang dipakai oleh mereka? Masya Allah. Apa jawaban beliau? Kamu masih mau muncul orang kayak Imam Ahmad ditelanjangin, seorang imam ditelanjangin oleh Al-Gojo. Ya. Ahmad bin Nasr disalib dan sekian tahun gak pernah diturunin.
Masya Allah. Jadi nggak hanya Nabi Isa aja yang disalib. Itu Imam Ahmad bin Nasr disalib, Bu ya. Udah hampir 7 tahun baru diturunin. Yang turunin Mutawakkil setelah orang yang memfatwakan orang ini digantung mati. Ibnu Duat namanya. Qadi. Ya, Ibn Duat Al-Mu'tazili. Mau seperti itu? Enggak, kita nggak mau. Nah, dan negeri kita alhamdulillah, karena negeri kita berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, maka yang kita buat ini ini karomah yang mendirikan negeri ini. Ya, yang kita buat ini insya Allah akan memperkuat ketauhidan. Saya senang sekali waktu Prof. Quraisy kan Syekhul Azhar mau mempromosikan tentang ajaran moderat, ya. Kita mah senang. Tapi saya justru lebih senang. Saya pencinta Syekh Ahmad Thayyib. Ya. Tapi saya lebih senang dengan kalam Prof. Quraisy Shihab. Beliau bilang, ya kalau sudah ada air batal tayamum, ya kan? Saya ini mah tayamum, Syekh Azhar air. Itu tawadu. Tapi sebenarnya naik dia langsung. Kalau lebih tua juga beliaunya. Ya, karya tafsirnya juga lebih oke. Dua-dua ini Azhari. Tapi yakhtassullah birahmatihi ma yasha. Allah beri kekhususan pada Syekh Ahmad Thayyib, tapi juga diberikan kepada guru kita Habibna Quraisy Shihab. Apa kata beliau? Allahu Akbar. Saya nggak akan bercerita tentang konsep wasatiyah moderat Islam, tapi saya akan cerita pengalaman kami menerapkan Islam yang wasatiyah. Wah, itu ngeri itu bahasa tuh ya. Orang kalau paham, orang nggak akan lagi ngajarin orang Indonesia untuk wasatiyahan. Ya, karena Mesir belum tentu berhasil dibandingkan kita untuk masalah wasatiyah. Yang sudah pernah ke Mesir paham lah maksud saya. Ya. Mesir ilmu ampun hebat emang. Tapi pesantren terbanyak Pulau Jawa. Ya kan? Hafiz Alfiyah, kita jangan Quran dulu, Hafiz Alfiyah aja dulu, paling banyak Pulau Jawa sedunia. Bukan Mauritania, bukan. Pulau Jawa. Anak kelas 2 udah ngapalin Alfiyah, Senawiyah, SMP. Ya. Apalagi Bu ya, kelas 6 udah belajar hikam, kan ngeri Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan beliau mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu dalam bahasa Arab beliau mengatakan apa waktu itu? At-tauhid muttajihun likulli sya'bina. Kalau kasal begitu kalimatnya. Ketauhidan itu dituntut, diarahkan agar dipraktekkan oleh semua bangsa kami, apapun agamanya. Wah, itu ngeri itu bahasa. Ya. Artinya beliau itu lagi ngomong, udahlah, kalau wasatiyah toleransi kami mah gurunya gitu. Cuma beliau nggak ngomong gitu aja Bu ya. Ya. Semoga Allah berkahi hayatnya Prof. Quraisy Shihab ya. Falillahil hamdu ala ma hayya'a lil ibad min barakati khawasi hadratihi min ahlil widad. Dan sungguh terpujilah Allah yang telah menyiapkan bagi hamba. Udah jadi hamba belum? Bagi hamba-hamba min barakati, dari keberkahan khawasi hadratihi. Khawas, orang-orang yang khawas di hadiratnya, yang disebut ahlul widad, orang yang di hatinya sudah nyatu rasa cinta. Wassalatu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-akramin al-amjad. Salawat yang sempurna semoga tercurah kepada sang Nabi, sang Rasul Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya yang mulia ya. Nabi butuh salawat kita nggak? Siapa yang butuh salawat? Kita ya. Kita cuma mau menyenangkan Nabi dengan salawat ya. Jadi Nabi SAW itu ketika meninggal, apa yang ia baca? Kan hadisnya man akana akhiru kalamihi la ilaha illallah.
Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhal jannah, pasti masuk surga. Nabi akhir kalamnya apa? Masya Allah. Ummati as-salah an-nisa, ummati 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 sampai akhir. Nabi nggak masuk surga ya? Ada yang ngomong gitu? Nabi nggak sempurna ya? Karena Nabi nggak ngomong la ilaha begitu. Begitu cara memahaminya. Nggak begitu. Nabi itu wafat dalam sir Rahman Rahimnya Allah. Maka beliau mengatakan, ummati sudah bersama yang kita baca la ilaha illallah. Ya. Ketika orang baru baca la ilaha, dia berusaha menafikan, meniadakan selain Allah, lalu memantapkan Allah. Nabi itu sudah bersama yang kita mantapkan itu. Maka Nabi tidak perlu lagi mengisbat Allah, mau menetapkan wujud Allah. Saya mau tanya, kalau kita tidak mengisbatkan Allah itu ada, Allah masih ada nggak? Silahkan gimana? Benar? Berarti keberadaan wujudnya Allah itu bergantung dengan syahadat kita, isbat kita, zikir kita atau tidak? Tidak. Dan Nabi SAW sudah nggak ada, la raiba fi, ya, di kolbunya udah nggak ada lagi keraguan. Maka nggak perlu, pada Nabi tidak perlu baca la ilaha sebenarnya, tapi secara syariat beliau tunjukkan sebagai qudwah. Pada hakikatnya Nabi nggak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak memandang ada selain Allah itu Tuhan. Allah ya. Orang kayak kita ini masih terganggu dengan Tuhan-Tuhan yang ada, padahal itu bukan Tuhan, ya. Ini pertanda udah selesai ini.